Ini kami Tuhan, orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Kami semua ada di tempat ini karena perlayakan Tuhan. Karena pengampunan Tuhan atas setiap kami orang-orang yang berdosa. Untuk kami ada di tempat ini dan beribadah semua hanya dimungkinkan karena karya-Mu Tuhan di atas Kalvari yang memberi kami hidup yang baru, yang memberi kami makna hidup di dalam kehidupan kami di tengah dunia yang fana ini. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami percaya kami yang datang di dalam kerendahan hati, Tuhan menyucikan kami, mengampuni, membasuh setiap dosa kami. Dan Tuhan memberikan kami hati yang baru, hati yang merindukan suara Tuhan. Hati yang rindu dengar-dengaran dan taat kepada kehendak Tuhan dalam hidup kami. Pimpin setiap kami biar Allah Roh Kudus yang menguasai hidup kami. Bukan kehendak kami, bukan keinginan kami, bukan motivasi-motivasi egois yang ada dalam hati kami. Tapi hidup kami boleh dipimpin di dalam tuntunan Roh Kudus yang menuntun kami kepada kebenaran-Mu yang sebentar lagi kami akan baca. Beracarlah di tengah-tengah kami Tuhan, pimpin hati dan pikiran kami. Dan menyerahkan waktu ini menjadi waktu kudus-Mu di mana Engkau dengan leluasa menuntun setiap kami sebagai satu komunitas untuk kami sungguh-sungguh rindu melakukan firman-Mu di tengah-tengah komunitas kami. Terima kasih Bapa, pimpin setiap kami, pimpin waktu ini di dalam dan demi nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman semua. Shalom. Boleh kasih senyum yang manis kanan kirinya. Senyum sudah dapat angpau ya. Mana coba lihat senyum yang udah dapat angpau. Yang ngasih angpau juga tetap senyum tapi pahit ya kan senyumnya. Kita hari ini akan merenungkan sebuah tema yaitu I care a lot teman-teman ya. Seperti teman-teman mungkin notice atau enggak, kita dari awal tahun kita bahas 1 Korintus dari awal sampai sekarang. Nah kalau teman-teman notice atau enggak kok agak lompat-lompat ya pasalnya. Karena sebenarnya 1 Korintus itu 3 pasal itu isunya beda-beda. Jadi saya enggak mau kita bahasnya berulang untuk isu yang sama. Tetapi kita membahas isu-isu besar yang ada di gereja Korintus. Kenapa kalau kita bahasnya Korintus urut dari depan? Karena ketika seorang pengkhotbah itu berkhotbah teman-teman, itu lebih netral ketika kita dapat ayatnya aja daripada ada pesan-pesan tertentu kayak oh tujuannya kayak gini harus seperti ini dan sebagainya. Kalau kita dikasih ayat, tugas kita hanya menggali ayat itu untuk teman-teman tahu kebenaran. Saya juga nggak tahu ayatnya nanti ngomong kemana. Sebagai pengkhotbah itu membuat aku lebih netral, membuat setiap pengkhotbah lebih netral hanya untuk menggali dan sharing sama teman-teman. Nanti contoh-contohnya hanya mendukung pesan utama dari Alkitab itu. Jadi kerinduan saya ketika kita jalan 1 Korintus ini, teman-teman bukan ngerti kata pengkhotbahnya, tapi ngerti apa kata firman-Nya. Ya, jadi 1 Korintus sekali lagi ada gereja atau tubuh Kristus yang sangat banyak lukanya, sangat tidak ideal, dan aku bilang beberapa kali fungsinya juga nggak ideal. Tapi kita sama-sama belajar. Gloria nggak ideal, tapi kita sama-sama belajar. Gimana sih bergereja yang benar, bagaimana kita seharusnya berfungsi di dalam satu kesatuan tubuh Kristus dan membangun gereja Tuhan. Ya. Hari ini kita akan lompat ke 1 Korintus 12. Yuk kita buka 1 Korintus 12 yuk. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-31. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31 kita gantian ya. Membaca ayat-ayat ini supaya suara saya nggak habis ya kan. Kita gantian sama-sama mengikuti bagian perikop ini. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31 saya akan baca terlebih dahulu. Kemudian teman-teman saya berikut seterusnya. LAI memberi judul banyak anggota tetapi satu tubuh. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 12 sampai 31. Ayat 12. Korintus. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota.
Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua orang ikut bersuka cita. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani dan memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh. Ini jauh bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Teman-teman, di zaman saya remaja, saya tuh suka nonton. Ada di sini suka nonton juga, suka nonton tuh sampai kayak semua film tuh ditonton. Tapi ada satu genre film yang saya sangat suka, yaitu genre film dystopian. Ada yang tahu dystopian? Dystopian itu genre film-film yang menggambarkan utopia di masa depan, suatu keadaan ideal di masa depan yang ternyata endingnya juga nggak ideal. Nah, contoh-contoh film itu mungkin kalau teman-teman tahu Hunger Games, ada yang tahu Hunger Games? Ada yang nggak tahu ya, saya tua ya udah ya. Hunger Games, Matrix, ya kan Matrix kan settingnya di masa depan, Interstellar dan lain sebagainya. Kalau hari ini apa ya yang mungkin kayak temanya kayak gitu, saya udah sejak punya anak jarang nonton. Ada yang tahu? Mungkin saya nggak nonton ini tapi kayaknya Mad Max Furiosa itu ya, nggak tahu, saya nggak tahu gimana itu. Itu kan settingnya masa depan. Dan juga kemudian Quiet Place itu juga settingnya masa depan. Jadi salah satu film dystopian yang cukup booming pada waktu itu Divergent. Nah, ada yang tahu Divergent nggak? Jadi ini trilogi tapi yang bagian terakhir ini nggak selesai karena mungkin nggak laku gitu ya. Jadi nggak diselesaikan, saya sampai beli novelnya untuk baca sampai selesai. Soalnya penasaran endingnya seperti apa, tapi filmnya itu cuma 1, 2, dan 3A. Satu penggambaran masa depan di mana orang pada umur 16 akan maju ke depan di tengah-tengah komunitas dan mereka akan ditentukan mereka masuk ke fraksi atau golongan mana. Ada 5 golongan di sana sesuai dengan talenta, skill set kehidupan mereka. Jadi umur 16 itu jadi penentuan buat mereka untuk masuk ke 5 fraksi itu. 5 fraksi itu apa aja? Macam-macam, ada yang MET itu peaceful, biasanya tinggalnya itu di tempat yang tenang, terus bercocok tanam gitu ya. Merangkai bunga, pokoknya hidupnya itu peaceful gitu ya. Nah teman-teman boleh tes juga, kalian ini bisa ada tesnya yang bisa menolong teman-teman tentuin teman-teman kerja atau jurusannya yang cocok yang mana gitu ya. Tapi sekali lagi ini cuma tes dan belum tentu benar ya. Abnegation itu orang yang selfless, biasanya orang yang bekerja di pemerintahan yang memikirkan kepentingan banyak orang. Ya ada dauntless itu orang yang berani. Biasanya mereka masuk ke militer, jadi atlet, di training dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada golongan erudite atau orang-orang yang intelligent. Ada juga orang-orang yang jujur atau candor yang biasanya ngurusin hukum atau law di tengah-tengah masyarakat. Ya, seperti Karis lah ya, belajar tentang law gitu ya. Jadi harus jujur ya Karis ya, jujur ya. Jadi
ada pengelompokan itu di tengah-tengah masyarakat untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat, orang ditaruh sesuai sama karunia, skill set dan talenta bawaan mereka. Nah, yang menjadi konflik tengah-tengah film ini adalah ketika orang-orang yang pinter ini atau di intelligent ini kemudian memutar otaknya bagaimana mereka merasa diri mereka lebih tinggi dari kelompok yang lain. Dan kemudian mereka berusaha untuk mengontrol kelompok yang lain dan ingin menguasai orang lain. Jadi erudite ini pengen dan merasa dirinya karena lebih pintar. Mereka itu lebih tinggi, mereka kaum elit dan mereka berusaha mengendalikan orang lain dan mengontrol orang lain. Nah teman-teman, saya nggak tahu film ini terinspirasi dari Korintus atau enggak. Tetapi yang jelas that's exactly apa yang terjadi di gereja Korintus. Gereja Korintus itu perpecahannya bukan tentang masalah cuma pemimpin. Bulan lalu kita bahas tentang pemimpin ya, ada kelompok Apolos, Kristus, ya kan, ada kelompok Paulus dan sebagainya. Tapi ternyata mereka terpecah juga oleh karena talenta atau karunia rohani tengah-tengah jemaat. Tengah-tengah jemaat sama seperti kita semua punya karunia rohani. Jemaat Korintus juga, mereka punya berbagai macam karunia. Saya rasa pasti ada yang juga bisa main musik, seperti teman-teman yang pelayanan hari ini. Ini bisa WL, seperti Vanessa, Ivy, ya kan. Ada yang bisa pelayanan kepemimpinan, ada yang bisa memimpin. Ada juga yang punya karunia-karunia yang berbagai macam seperti kita hari ini. Ada juga yang punya karunia yang memperhatikan orang lain, menyambut tamu, dan lain sebagainya. Ada karunia mengajar, dan lain sebagainya. Nah yang agak beda sama kita, Gloria secara khusus itu mereka banyak yang bisa bahasa roh, teman-teman ya. Kalian pernah ke gereja yang sebelah kan banyak ya yang bahasa roh, kita agak kurang ya. Ada yang bisa di sini, boleh kedip-kedip, tapi dan saya yakin mungkin ada, tapi kita nggak pakai juga. Karena saya punya teman orang Injili juga, dia bisa pakai. Tapi seperti nasihat Paulus, dia pakainya di private worship. Karena Paulus bilang, kalau di common service, banyak orang yang nggak ngerti dan nggak ada penerjemahnya, sehingga tidak berfaedah untuk orang lain. Jadi teman saya ini pakai waktu dia saat teduh, waktu dia doa pribadi, dan waktu kalau PAW sebelahnya dia kadang dia merocot titik gitu ya, merocot titik tapi masih controllable dan dia bisa pakai dengan pengendalian diri yang baik gitu ya. Jadi saya rasa ada juga tapi mungkin mayoritas enggak di gereja sini ya. Di jemaat Korintus juga ternyata mayoritas mereka banyak, bukan mayoritas juga, banyak yang bisa berbahasa roh. Dan orang-orang yang punya karunia bahasa roh ini merasa mereka itu lebih tinggi posisinya dibanding orang-orang dengan skill set atau karunia yang lain. Karena gimana nggak keren teman-teman, mereka bisa berbahasa roh. Langsung tembus ke Tuhan. Ya kan? Skalalalala sandalama sandalalalala. Skibididididididi, ya kan? Kayak langsung tembus ngomongnya ke Tuhan. Ya kan? Jadi mereka merasa mereka itu kelompok elit rohani, sehingga yang lain itu dengan karunia yang lain itu seperti kasta yang lebih bawah. Karena mereka mampu berkomunikasi dengan Tuhan secara langsung. Akibatnya di gereja ada beberapa kelompok orang. Salah satunya orang yang merasa terpinggirkan. Ya, orang yang merasa aku nggak punya karunia itu, aku leser tengah komunitas. Ya, mereka adalah orang-orang yang Paulus bilang di ayat 15, orang-orang yang berkata, andai kata aku kaki, maka aku bukanlah tangan. Tangan bisa melakukan banyak hal, kaki mungkin diem doang ya. Saya bisa yang masak ibu-ibu apalagi ya, diem tapi tangannya kayak kemana-mana gitu kan. Jadi makan siang ya kan. Tapi kakinya mungkin diem gitu. Jadi kaki merasa kayak aku kaki gitu, nggak seperti tangan. Atau ada yang merasa di sana di jemaat Korintus merasa aku cuma telinga, aku bukan mata. Mata itu kan jelalatan gitu toh. Telinga kan diem tok ya kan. Merasa kayak aku nggak terlalu berguna dibanding dengan yang lain. Aku nggak terlalu berfaedah, ada nggak ada aku juga nggak penting. Gitu. Unseen, unnoticeable. Padahal kalau kita bilang tentang pelayanan telinga hari ini banyak loh ya orang yang butuh pelayanan telinga. Orang yang bisa dengerin cerita, banyak orang hari ini cari safe place untuk
bisa share pergumulan-pergumulan dan sebagainya. Tapi harus diakui bahwa seringkali pelayanan itu identik dengan apa yang kelihatan di depan. Ya enggak sih? Yang dilihat banyak orang, yang kayak bisa mempengaruhi orang lain gitu. Dan ada orang-orang yang merasa terpinggirkan, apalagi nggak bisa bahasa roh. Seperti yang dikatakan oleh orang-orang di Korintus ini. Nah, kepada orang yang merasa terpinggirkan, Paulus mengatakan dua hal. Yang pertama, dia menegaskan bahwa kita itu semua sama. Di dalam ayat ke-13 dikatakan kita ini ada di dalam satu tubuh, satu roh. Nggak peduli suku kita, Yahudi ataupun Yunani. Ya, kalau kita mungkin Chinese atau Jawa atau non-Chinese. Kita semua satu tubuh, satu roh. Pekerjaan, status kita, it doesn't matter. Di dalam gereja Tuhan. Ada apa gitu orang merdeka, artinya mungkin mereka seorang yang tidak kerja untuk orang lain. Mereka mungkin wirausaha, mereka secara finansial lebih mampu. Mereka mungkin pemilik kebun dan lain sebagainya, orang yang memberi kerja. Maupun budak nggak harus necessary pembantu atau ART, tetapi orang yang bekerja kepada Tuhan. Mereka bekerja dan lain sebagainya. It doesn't matter. Kita semua satu, dipersatukan di dalam roh yang sama, di dalam satu tubuh Kristus. Sehingga di tengah gereja, kita nggak bisa ngelihat status kita, pekerjaan kita sebagai sesuatu yang kita bisa anggap tinggi dibanding dengan orang lain. Kita mungkin ada yang aku dari keluarga yang mungkin lebih punya dari orang lain. Tapi di tengah-tengah tubuh Kristus itu doesn't matter. Kita semua sama. Ditebus dalam karya Yesus yang sama. Diberi karunia di dalam satu roh yang sama. Nggak peduli kita kerja ikut orang, kerja sama orang tua, jadi supir Grab, doesn't matter. Paulus bilang kita semua sama. Kita semua dipersatukan Allah dan kita nggak bisa melihat diri kita lebih tinggi atau bahkan seperti orang-orang yang merasa aku minder. Karena aku dari status sosial yang lebih bawah atau dari suku tertentu atau dengan latar belakang tertentu. Kita semua sama. Bilang kanan kirinya kita semua sama. Kita sama nih, ya kan? Kita sama. Ya, kita semua sama teman-teman ya. Ya beda sih mukanya, tapi sama di dalam peran kita dalam tubuh Kristus. Yang kedua, Paulus bilang you are not in the wrong place. Menarik sekali di ayat 18. Di sana Paulus berkata, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Teman-teman, ini menarik karena whatever reason kalian datang ke gereja, ada yang ikut orang tua, ada yang ikut teman, ada yang cari pacar, ya kan, ada yang cari koneksi untuk pekerjaan, it doesn't matter. Tapi ayat ini bilang, Paulus bilang, Tuhan itulah yang taruh kita di satu tubuh Kristus dengan komposisi kalian-kalian ini. Sesuai dengan kehendaknya. Jadi nggak ada satu orang di sini yang salah ketika Tuhan nempatin kalian di sini. Kalian itu satu bagian yang Tuhan memang taruh komposisinya. Sesuai dengan keberadaan kalian hari ini. Di tengah-tengah komunitas tubuh Kristus. Tuhan itu waktu menaruh orang-orang di gerejanya, Tuhan punya komposisinya yang beda-beda. Dan Tuhan itu menaruh sesuai kehendaknya. Oh di function ini harus ada 4 yang bisa main piano. Ya, itu supaya setiap minggu 1 misalnya ya. Yang gitar 2 aja ya supaya rajin pelayanan. Tuhan taruh itu. Yang WL 3 orang di function ya kan. Yang suka memperhatikan orang ada 3 orang. Yang suka gosip 2 orang. Iya 2 orang, lebih, lebih. Lebih, yang mencekno 10 orang itu komposisinya. Bercanda ya, function gak ada 10 orang lah yang mencekno ya, 11. Jadi komposisinya itu Tuhan atur sedemikian rupa teman-teman. Jadi kita gak bisa melihat bahwa kayak apa ya, kadang kita tuh merasa kayak kita diam aja sehingga ya aku datang aja gitu. Gak bisa. Teman-teman yang datang ini penggambaran tubuh itu satu organisme yang aktif. Jadi ketika teman-teman punya talenta, teman-teman diam, teman-teman simpan, teman-teman sedang menghalangi produktivitas dari fungsi dari tubuh Kristus itu. Ketika teman-teman diam, aku punya talenta tapi kok males ya banyak drama, wis aku diam aja. Kalian menghalangi karena teman-teman ditaruh di sini untuk satu bagian dan fungsi tertentu sesuai karunia teman-teman. Ketika teman-teman diam,
teman-teman menghalangi fungsi maksimal dari kesatuan tubuh Kristus. Tetapi ketika teman-teman berharap kita harus seperti gereja lain, nggak bisa juga. Kita ngeliat gereja lain seperti itu, nggak bisa. Karena komposisinya itu Tuhan yang atur. Sehingga kita yang manage sesuai dengan komposisi yang Tuhan atur. Kita minta hikmat Tuhan untuk kita membangun pelayanan dan membangun tubuh Kristus. Kita nggak bisa maksain, kita mesti kayak gereja itu. Karena komposisinya itu terserah Tuhan, sesuai kehendak Tuhan. Oleh itu teman-teman, yuk kita sama-sama memikirkan hal ini. Kalau teman-teman hari ini merasa, I'm nobody, aku ada, nggak ada yang notice, nggak ada yang lihat. No teman-teman ditaruh sama Tuhan. Sesuai kehendak Tuhan. Ada satu bagian yang Tuhan pengen teman-teman lakukan di komunitas ini. Nah, ini mungkin teman-teman sering dengar listnya banyak, tetapi khususnya di dalam satu perikop ini ada list yang sangat-sangat menarik yang saya pengen share ya teman-teman ya. Di sana sebutin ngajar ya, talenta ngajar itu ya, itu talenta yang ada tengah-tengah jemaat ya kan. Ada juga talenta mengadakan mukjizat ya. Di listnya Paulus kemudian ada karunia melayani. Nah, ini menarik ya, melayani di sini itu sebenarnya kalau teman-teman lihat bahasa Inggrisnya, kita akan bingung kenapa? Karena melayani loh, yang lain ya melayani, toh mengajar juga melayani, mengadakan mukjizat juga melayani, ya ada karunia penyembuhan juga sebenarnya, tapi sebenarnya penyembuhan di sini bukan bicara tentang kayak dalam nama Yesus pergi gitu. Enggak ya, bukan kayak gitu ya. Sakit tenggorokan infeksi pergi dalam nama, bukan gitu, tapi karunia penyembuhan itu kalau hari ini tuh orang-orang yang bisa punya kepekaan orang ini sakit, terus kayak gitu jalur medicationnya itu seperti apa? Ada nggak sih kayak gitu di gereja? Mungkin ada orang-orang tertentu bisa cenju, gitu ya. Ada ya yang kayak lek pusing pegangan jempolmu ujung itu loh, nah, gitu ya. Ada mangano jambu ambek kecap manis, ngono. Aku nggak ngerti lah ya apa itu buat apa. Tapi ada orang-orang yang punya kepekaan pengobatan atau bahkan mengarahkan kepada dokter yang tepat. Ada loh di gereja ini beberapa yang, lek sakit ini bagian mana? Saraf kecepit atas bawah tengah, lain ini dokter ya gini-gini. Jadi mungkin lebih ke karunia yang seperti itu. Kalau di sense daripada karunia menyembuhkan ini bukan yang kayak sekarang banyak dibuka tiketnya jualan untuk datang gitu, bukan. Tetapi kayak karunia untuk kayak peka sama kebutuhan kesehatan orang lain gitu ya. Terus juga itu menarik ada karunia melayani. Nah melayani ini kita mungkin mikir, loh yang lain kan juga melayani ya kan. Tapi kenapa melayani? Kalau kita baca bahasa Inggrisnya sebenarnya itu helpful deeds atau dalam bahasa aslinya anti-lymphasis atau sebenarnya general term for all kinds of assistance ya. Maksudnya apa? Kalau di dalam bahasa keren kita hari ini, karunia melayani ini adalah karunia yang kita kenal dengan karunia serabutan. Teman-teman ya. Jadi ada karunia serabutan teman-teman. Kalau kita memang mengacu pada arti kata ini, sebenarnya ada orang-orang tengah komunitas itu yang pelayanannya itu serabutan. Pelayanannya itu ya kalau WL kayak BV gak bisa tapi ya foto ya iya, ngatu mencet LED juga iya, penyambutan juga iya, ngangkat-ngangkat konsumsi juga iya. Tapi dia berperan di sana secara aktif ngerjain berbagai macam hal yang membantu komunitas. Jadi ada loh teman-teman karunia serabutan. Siapa di sini karunia serabutan? Mungkin gak ada yang menonjol tapi aku mau berbagian, ya, aku mau melayani. Apa yang tak bantu? Nah, itu orang yang karunia serabutan. Sekalipun ngobrol sama jemaat gak apa-apa. Tapi dia bisa melakukan banyak hal untuk menolong jalannya pelayanan di gereja atau di komunitasnya. Ya karunia serabutan. Boleh ngaku yang karunia serabutan? Kedip-kedip. Bingung sih karunia aku apa tapi ya gak apa-apa sih tak bantui gitu ya. Itu karunia serabutan. Kalau di Kisah Rasul kata kerja yang sama muncul sebagai karunia orang yang membantu orang-orang yang lemah. Ya seperti ini misalnya kayak ini ya kan dorong kursi orang di kursi roda apa itu kan sesuatu yang random ya. By the way bidang Dep 1 ibadah ini buka pelayanan untuk ini loh nyambut orang-orang yang keluar dari mobil di bawah tuh loh. Kan kadang ada mobil yang berhenti kalian gak bisa masuk-masuk kalian wah cek suwe nih. Itu kan nurunin AI suk-suk yang kayak di kursi roda itu tuh. Jadi sempat di awal tahun ini dibuka pelayanan untuk menyambut AI suk-suk yang di kursi roda. Gak ada sing daftar kok. Gak ada.
Jadi di umum itu gak ada yang karunia serabutan. Saya kan gak ibadah nanti gitu kan. Semoga di fungsi ini ada ya. Gak apa-apa loh kalian sekalian pelayan di umum itu gak harus main musik. Nyambut susu yang butuh bantuan keluar dari mobil. Wah, kalau kalian nganggur tuh lansia tuh gak iso mata-mata LED bengong gitu. Kan bisa bantu ya kan. Karunia serabutan tapi berharga di mata Tuhan ya. Disebut sama Paulus orang-orang yang bisa melakukan hal-hal kecil tapi membangun komunitas. Ada karunia memimpin tapi sebenarnya ini kybernesis ini sebenarnya karunia untuk memberikan arahan sesuai dengan administrasi. Jadi orang ini orang yang rapi dan mampu memperhatikan hal-hal kecil di tengah-tengah komunitas ya. Kalau di sini tuh contohnya Christine. Ada yang tahu Christine pacarnya Luke itu? Dulu waktu dia jadi pengurus sebelum ibadah di KU2 itu kayak dia tuh orang yang kayak kecil-kecil gitu. Jadi dia bisa ngatur anggaran konsumsi yang cuma 25.000 itu kita dapat makan berat, dapat minum, dapat dessert. Wih, dengan potongan Grab yang sangat luar biasa besar. Nah, jadi orang bisa memperhatikan hal kecil sehingga wah ternyata bisa dimanfaatkan dengan maksimal, bener gak ya? Sekarang kok ada kue, dari mana ini kan? Ada coklat. Jadi dia bisa ngatur hal-hal kecil ketika dia jadi SO, ada pelayanan SO teman-teman ya. SO itu yang ngurusin ibadah, dia detail satu persatu, dia buat listnya. Setelah ini apa kok, setelah ini apa kok, gini. Minum pembicara, ini gak ada kan, gak ada si Christine kan. Jadi kecil-kecil gitu, dia perhatikan gitu. Jadi orang yang administrasi, teliti, itu juga sangat penting tengah komunitas gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa buka banyak pelayanan sekarang ya. Kalau kata Paulus bisa yang punya karunia administrasi, akuntan ada, bendahara juga perlu teman-teman ya. Dan ada karunia bahasa roh dan menafsirkan. Artinya setiap kita teman-teman punya bagian. Pelayanan itu bukan soal aku dijadwal atau enggak dijadwal, bukan. Tetapi kesadaran kita ketika kita datang, Tuhan taruh aku. Di dalam tubuh Kristus ini aku seorang pelayan untuk kepentingan orang lain. Jadi ketika kita datang ke gereja setiap minggu, sekalipun enggak jadwal kita datang itu bukan sebagai jemaat. Tapi kita datang sebagai pelayan. Karena Tuhan taruh kita persis komposisinya. Dan kita harus berfungsi supaya tubuh Kristus itu maksimal. Bekerja, membangun, menjalankan fungsinya. Jadi pelayanan itu bukan tentang jadwal. Kadang kita kan mikir, aku hari ini enggak pelayanan, enggak ada jadwal, aku jemaat, ya kan nggak ada gitu sebenarnya. Paulus bilang nggak ada konsep kayak gitu. Kita semua datang, Tuhan taruh dengan fungsi khusus, bagian khusus, kita semua pelayanan. Jadi pelayanan juga harus dijadwal teman-teman. Pelayanan kita bisa lakuin. Kalau kita punya karunia serabutan, tak bantu apa? Tak bantu. Nggak apa-apa. Aku ngajak ngobrol jemaat, nyapain, ya kan nggak apa-apa. Nggak harus ada jadwal. Wah keren teman-teman kalau kita bisa semua kayak gitu ya. Nggak akan ada lagi orang tua yang kayak anakku tuh loh jadwal no pelayanan. Ya kan? Kalau kita sadar enggak kok aku tiap minggu pelayanan. Wih, ya kan kita semua datang sebagai pelayan karena Tuhan taruh kita untuk membangun sama kita. Sehingga jadwal nggak dijadwal kita semua melayani. Jadi nggak perlu kita minder, apapun karunia kita nggak harus karunia di depan. Karena kita semua sama, satu tubuh dan satu roh. Dan Tuhan taruh kita dikatakan sesuai sama kehendaknya. Jadi dijadwal, nggak dijadwal, kita pelayanan. Amin semuanya? Yang sini kok enggak ya? Yang kanan kok enggak? Amin semuanya? Amin ya. Nggak harus namanya di tag gitu kita pelayan, kita datang. Dengan kesadaran Tuhan taruh aku di sini. Untuk membangun orang lain, melayani orang lain. Ya di sisi lain ada kelompok orang tadi yang merasa nggak signifikan karena nggak punya karunia elite atau karunia tertentu yang ditinggikan tengah-tengah komunitas. Ada orang tapi di sisi lain, yang lain ada kelompok orang yang meninggikan diri. Ya seperti namanya meninggikan diri artinya dia nggak tinggi, cuma dia meninggikan diri ya. Jadi orang yang meninggikan diri itu nggak tinggi, benar meninggikan dirinya sendiri ya. Jadi ada orang yang meninggikan dirinya sendiri karena dia memiliki karunia tertentu yang lebih wah, yang lebih kayak nggak ada aku nggak bisa gitu ya. Jadi ada orang-orang yang meninggikan diri karena karunia mereka. Kalau kita membaca di ayat-ayat ke bawah, ayat 21 itu dikatakan, misalnya di sana dikatakan orang-orang tipe ini mereka akan berkata, dapatkah
tangan berkata, dapatkah mata berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Jadi orang-orang tengah jemaat yang berkata, gak perlu orang itu, gak perlu anggota itu, gak perlu orang-orang tertentu. Dan kalau kita lihat dari sense kata yang dipakai, dia memakai kata mata dan juga kepala yang identik dengan posisi kepemimpinan. Nah, kemungkinan orang-orang yang berkata demikian adalah orang-orang yang sebenarnya memiliki posisi atau kepemimpinan atau menjadi leader tengah-tengah jemaat. Yang bukannya membangun jemaat untuk melayani, meninggikan mereka, plus mereka punya karunia tertentu yang elite itu, mereka malah merendahkan orang lain dan merasa pelayanan orang lain gak signifikan dibanding pelayanannya dia. Ya, jadi Richard Austin, seorang penafsir berkata, mata dan kepala kemungkinan ditujukan kepada fungsi tertentu di dalam tubuh yang kemungkinan adalah para leader tengah-tengah gereja. Mungkin mereka punya edukasi lebih baik, status keuangan lebih baik, dan mereka punya posisi lebih baik tengah-tengah jemaat, dan mereka merasa aku ini tuan. Dan yang lain itu pelaksana, sekel kan pelaksana, otak suruh jalan gitu kan. Jadi mata, kepala, kaki, dan lain sebagainya itu cuma pelaksana gitu. Jadi mereka merasa kayak wah orang-orang yang pelaksana itu diajak rapat apa gak ngerti ya. Rapat kayak ide apa kayak nggak tahu tapi suruh kerja tak kerjain gitu ya. Ada nggak orang-orang kayak gitu ya kan. Tapi orang-orang yang cenderung kayak bisa punya ide kreatif atau kayak bisa memberikan arahan terhadap komunitas tertentu. Dia merasa lebih tinggi daripada yang lain gitu ya. Lebih tinggi daripada pelayanan yang lain. Mengevaluasi pelayanan lain, seolah pelayanan yang lain tuh gak bisa apa-apa. Ada satu pemuda sharing, dengar katanya majelis ada yang bilang gini, gak ada aku, gak maju Gloria Pacar. Wah iya kaget pemuda itu sampai syok, mangap sampai ke lantai gitu daguwe. Gak ada aku, gak maju Gloria Pacar ini. Gara-gara ada kamu gak maju-maju ya. Bercanda tapi sesungguhan ya. Teman-teman ada para pemimpin yang punya karena ya nggak tahu ya pengaruh apa dalam gereja itu yang merasa kayak ya orang lain tuh ada yang nggak berguna gitu. Aku nggak butuh orang lain dan mengecilkan karunia dan pencapaian orang lain. Misalnya kayak orang-orang yang suka kayak ngeritiki gitu ya, mencet LED ya, LCD ya telat-telat. Adikku sing TK isa gitu kan kayak kita suka kayak picking small things gitu yang orang kita merasa kayak ada nggak dia nggak penting ada malah ngerepotin terus gak usah string lah piano tok yang ngelek-ngelek susah aku malah ngajari jadi kayak kita tengah-tengah gereja kita bisa jadi kita punya karunia tertentu bahkan menonjol kita bisa mengecilkan karunia yang lain dan pencapaian yang lain. Nah ini Paulus menasihati dengan cara yang sangat-sangat menarik, sensitif. Saya nggak tahu ini bisa diupload atau enggak. Tetapi ini yang Paulus ngomong. Dia berkata anggota tubuh yang kelihatan lemah itu justru yang paling penting. Nah ini menarik. Karena dia bilang ini ya, ciri-ciri dia memakai penggambaran satu anggota tubuh yang kelihatan itu tidak penting. Kemungkinan anggota tubuh yang ditutupi, yang tidak diekspos. Misalnya dia bilang yang tidak nampak indah, tidak nampak elok, yang tidak terhormat gitu. Jadi, nah ketika kata-kata ini dipakai yang lemah, nah banyak penafsir cukup setuju, terutama satu penafsir yang benar David Garland. Sebenarnya Paulus ini mengacu kepada satu organ tubuh yaitu anggota tubuh genitalia atau anggota tubuh tempat sekresi atau pengeluaran racun dan kotoran dari tubuh. Nah itu lah ya. Gak ada api-api, iya gak sih? Mek bolong ngono tok kayak gak ada, makanya ditutupi toh. Saya ngerti gak sih? Itu anggota tubuh yang gak elok gitu. Kayaknya lemah, gak ada gunanya, gak presentable gitu gak sih? Iya gak sih? Setuju? Tapi justru Paulus memakai anggota tubuh ini untuk menunjukkan kan gak ada iku. Mate. Ada orang hidup tanpa tangan, bener nggak ya? Saya punya teman satu waktu SD itu dia main bola kayak di lantai 6 di rumah kayak di atas ini. Bolanya nyangkut di tiang listrik, cokit-cokit. Terus kesetrum, tangannya akhirnya diamputasi. Tapi tadi kemarin baru aku lihat IG-nya dia sukses tuh jadi agent real estate yang sangat sukses. Kalau foto selalu miring karena satu tangannya disembunyikan. Tapi orang bisa survive tanpa tangan. Orang bisa survive tanpa mata.
Bener nggak sih? Ada orang buta bisa survive. Orang bisa survive tanpa kaki bahkan. Tapi kalau anggota tubuh yang tadi itu, yang pip itu ya, buntu, mate kon. Hitungan hari, racun tuh nggak keluar dari tubuh, mati. Makanya Paulus bilang, kita tuh sering meremehkan orang yang kelihatannya lemah dengan komunitas. Tapi sebenarnya penggambaran ini Paulus bilang, kalau nggak ada bagian tubuh yang lemah itu, mati komunitas itu. Nggak bisa komunitas itu bertumbuh sesuai sama kehendaknya Tuhan. Jadi yang lemah, kelihatan lemah itu, Paulus bilang justru yang penting. Dan Paulus kemudian bilang, agaknya yang Tuhan itu menempatkan lagi, sekali lagi poin yang sama. Setiap orang termasuk keberadaan orang yang lemah itu. Allah itu telah menyusun begitu rupa. Sehingga memang ada orang-orang yang lemah itu. Supaya ini menarik. Anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Seperti Tuhan itu punya PR kepada setiap komunitas. Tuhan sengaja menaruh orang-orang yang kelihatannya lemah tengah komunitas. Sebagai PR komunitas itu untuk melayani orang yang lemah itu. Dan menyaksikan kebesaran kasih Tuhan melalui kepedulian mereka sama orang-orang yang lemah. Tuhan dimuliakan bukan ketika Tuhan melihat gerejanya, wah semuanya pelayanan luar biasa. Enggak, tapi Tuhan dimuliakan ketika di tengah keberbedaan ada orang yang lemah sekalipun tengah komunitas, kita sama-sama saling memperhatikan, membangun untuk kepentingan bersama. Dan inti dari satu pasal ini sebenarnya adalah ayat yang ke-7. Karunia rohani Tuhan berikan bukan untuk orang itu, tetapi untuk common good of everyone. Paulus mengingatkan ketika Tuhan kasih karunia itu bukan tentang kita, bukan supaya aku dipuji dan sebagainya, tapi untuk orang lain. Supaya orang lain itu dibangun. Supaya orang lain itu dibangun. Teman-teman, ada nggak orang-orang yang quote and quote lemah di tengah-tengah komunitas kita? Teman-teman kalau mungkin notice di sini tuh ada loh beberapa anak itu yang membutuhkan perhatian khusus. Misalnya report dari sekolah minggu itu anak kelas kecil itu ada beberapa yang punya kebutuhan khusus. Artinya perlu dibantu, perlu didampingi. Tapi kadang gak ada orang yang bisa memberikan pendampingan itu. Kalau teman-teman notice di lantai 2 biasanya ada seorang cowok yang namanya Yohanes. Notice gak sih? Yohanes itu biasanya sama AI-nya, Yohanes itu kalau jalan harus dituntun sama AI-nya kayak gini. Dan biasanya selalu keluar tuh sebelum doa berkat. Kenapa? Karena kalau dia ngantri keluar sama jemaat yang lain itu kayak suwe nih. Gitu. Jadi dia setiap kali datang sama AI-nya, jadi itu AI-nya sebenarnya kita sering, kalian ada yang lihat gak sih? Enggak kan? Ya ampun. Itu AI-nya kenapa? Karena waktu papa mamanya tahu anaknya cacat, papa mamanya pergi ninggalin dia. Jadi yang ngerawat tuh AI-nya. Sebenarnya AI-nya. Dan kemudian dia selalu keluar paling awal. Selalu duduk di depannya perpus itu. Tapi berapa banyak orang yang notice? Berapa banyak orang yang nyapa? Berapa banyak orang yang say hi, tanya kabar? Bisa loh diajak ngomong. Ya nggak sih CR ini? Diajak ngomong apa? Bisa merespon dengan benar. Tapi berapa banyak kita sadar bahwa kita punya PR komunitas menunjukkan kasih Tuhan melalui Yohanes. Bahkan ada satu ketika ada barang jemaat hilang, digeledah Yohanes, difitnah dia yang nyuri. My goodness, aduh, my goodness. Berapa banyak kita peduli sama orang-orang yang lemah, yang Tuhan sediakan sebagai PR komunitas kita untuk menyatakan kasih. Kalau Tuhan kasih banyak, mungkin PR kita banyak untuk kita belajar mengasihi, mempedulikan orang lain. Ada juga satu yang namanya Maria, mungkin itu sangkatannya Asyong karena waktu aku di Siensin praktek 2012 dia udah datang ke Siensin. Jadi saya hitung-hitung kurang lebih 13 tahun yang lalu. Jadi mungkin sekarang seumurnya Asyong lah ya. Cuma dia berkebutuhan khusus juga biasanya sama mbaknya. Tapi diajak ngomong itu nyambung loh teman-teman. Merespon dengan baik. Tapi berapa orang yang notice? Nyapa, senyum. Maria ini punya senyum yang the best. Kalau kita sapa. Dan bukan cuma Maria yang senyum kalau kita sapa, mbaknya senyum. Keluarganya senyum.
Karena mereka melihat kasihnya Tuhan ada di gereja kita. Teman-teman, Tuhan kasih, bahkan mungkin di tengah-tengah komunitas kita yang hari ini kita kumpul. Coba dilihat siapa di antara kita yang gak pernah disapa. Aku tahu hari ini kita hidup itu susah, ya gak sih? Susah gak sih? Kerja susah, ya kan? Cari kerja ya susah, kuliah juga susah, ya kan? Mau healing-healing juga susah, gak kekumpul-kumpul tabungannya. Kita cenderung kayak hidup itu self-centered di dalam kukun gitu ya. Aduh, hidupku aja susah, gak ada waktu untuk orang lain. Tapi no, ketika Tuhan panggil kita di dalam satu komunitas, di dalam gereja kita itu dicipta bukan untuk diri kita aja, tapi untuk orang lain, teman-teman. Untuk orang lain. For the common good of everyone. Sehingga ayo dong keluar dari kukun itu. Ya, belajar untuk mulai ngelihat orang lain. Memperhatikan orang lain. Dan mengasihi orang lain. Teman-teman, saya pernah pelayanan di satu gereja. Enggak tiap tahun diundang di gereja itu, tapi beberapa kali, beberapa tahun sekali. Dan saya notice di gereja itu ada satu anak yang datangnya pakai kursi roda. Nah, ini jadi dia pakai kursi roda karena dia punya kelainan tulang belakang yang buat dia tuh nggak bisa duduk tegak. Yang pernah tahu nggak sih ada orang kayak gitu? Tapi dia normal, diajak bicara apa juga normal. Tapi yang saya cukup amazing adalah teman-temannya. Nggak ada satupun yang kayak jijik gitu, kayak mukanya kayak jijik atau kayak benci gitu. Bahkan anak ini aktif gitu. Kalau aku khotbah gini langsung tanya dia. Bayangin nggak ada tuh yang tanya. Langsung tanya. Kalau gini gimana gitu, atau kadang itu gak jelas. Jadi saya kayak bingung tanyanya apa, kadang tapi ada temennya yang kayak bantu jelasin, oh dia tanya ini. Saya jawab pendek supaya saya lanjut khotbahnya gak 1 jam ya kan. Jadi saya memperhatikan yang nganter ke ruang remaja itu bukan susternya, bukan orang tuanya, teman-temannya sendiri loh. Dan ruang remajanya atau ruang youth-nya itu gak kayak kita, ini kan naik lift langsung. Tapi ada tangga 3, kemudian mau masuk ruang remaja itu ada kayak unduan lagi 1 gitu. Dan teman-temannya yang ngangkat mereka setelah ibadah juga diajak ngobrol, diajak foto. Dan gak ada waktu dia tanya tengah-tengah khotbah itu ada yang annoying. Apa sih? Apa sih? Gak ada. Saya juga heran, ini anak remaja. Tapi mereka mengerjakan PR komunitas mereka dengan baik. Saya follow beberapa anak dari gereja ini, saya lihat anak ini sekolah biasa, nggak perlu sekolah luar biasa. Anak ini lulus sarjana, everyone celebrating. Bukankah di situ kasih Tuhan dinyatakan? Ketika ada orang yang berbeda, ada yang lemah. Tapi itulah gereja. Kalau orang di luar gereja dikumpulkan oleh karena persamaan. Sama-sama suka naik gunung, sama-sama suka biliar, sama-sama suka mobil, sama-sama suka Harley Davidson, sama-sama suka lari pagi. Tapi gereja Tuhan dipersatukan karena perbedaan. Di tengah perbedaan itulah kita dipanggil untuk saling memperhatikan, saling menghormati, saling melayani. Dan disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Teman-teman yuk belajar saling melayani, menghormati, memperhatikan. Melayani bukan karena jadwal. Kita menghargai setiap orang tengah komunitas kita dengan talenta dan keberbedaan. Kita memperhatikan mereka yang lemah di tengah-tengah kita. Boleh nggak kita semua keluarin HP kita sekarang? Weh, boleh keluarin HP-nya. Ini jarang-jarang loh khotbah malah disuruh keluarin HP ya kan. Coba sekarang udah dikeluarin HP-nya, lihat kanan kirinya. Ya. Siapa yang paling lemah menurut kalian di komunitas kita? Yang Joai paling lemah. Bukan fisiknya guys, maksudnya kayak yang ya mestinya kayak yang kadang kayak troublemaker gitu kan, atau kayak yang agak susah dikasihi. Siapa coba tulis namanya, jangan lihat ya. Yang kedua mungkin kalau nggak ada kok kuat semua, yang kalian belum kenal yes, mulai dari kita nyapa, kenalan. Bener nggak sih? Coba lihat kan banyak ya yang belum kenal lah. Coba kalau kalian nggak tahu namanya kayak ciri-cirinya ya, tinggi ya, baju biru, rambutnya jabrik misalnya kayak gitu ya. Jadi kayak coba tulis siapa yang kalian mau ajak kenalan.
Siapa yang kalian mau? Loh ayo ini serius. Serius coba dilihat kanan kiri. Ya kita mulai dari kita-kita. Amin teman-teman. Ya kita mulai dari kita-kita. Belajar melihat orang lain. Belajar keluar dari self-centeredmu. Lihat orang lain. Kenalan, sapa. Karena kita sadar aku di sini Tuhan taruh. Sekalipun aku nggak punya karunia yang menonjol, tapi Tuhan taruh aku untuk sesamaku. Jadi aku ini pelayan. Karena kita sadar bahwa setiap kita diberi PR komunitas untuk kita saling memperhatikan, saling membangun, saling menghargai. Kini Tuhan menolong kita, orang-orang yang berdosa, gereja kita yang gak sempurna, untuk kita belajar melakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Teman-teman, boleh nggak hari ini kita berdoa yuk sama Tuhan. Supaya Tuhan itu kasih kita hati yang punya space untuk orang lain. Kalau selama ini kita hidup di dalam tempurung kita. Semua yang kita pikirin keluarga kita, studi kita, kerjaan kita, hobi kita, kesenangan kita, target keuangan kita, kesuksesan kita. Mau nggak hari ini kita datang Tuhan? Tuhan aku nggak punya hati yang luas, hatiku tuh sempit untuk diriku. Tapi aku percaya ketika aku minta sama Tuhan, Tuhan bisa lebarin hatiku, kasih space untuk orang lain. Mau nggak kita doa Tuhan? Kalau selama ini aku cuma hidup untuk diriku sendiri, aku hari ini tahu. Aku diciptakan dan ditaruh di gereja Tuhan, komunitas ini. Untuk orang lain juga. Tuhan, besarkan kapasitas hatiku. Untuk punya ruang untuk 1-2 orang. Start from 1-2% Tuhan. Yang aku mungkin mau doakan. Yang aku mungkin mau sapa. Yang mungkin aku mau ngajak ngobrol. Tuhan perluas hatiku untuk nyapa orang-orang yang mungkin jadi PR di komunitas kami yang kami sering merasa annoying, repotin. Tuhan kasih aku hati yang mau senyum nyapa sama orang yang Tuhan taruh untuk aku bertumbuh. Menunjukkan kasihnya Tuhan kepada orang yang lemah. Yang Tuhan taruh di komunitasku. Atau di daerah kita yang hari ini merasa I'm nobody. Kok Ivan gak pernah nyapa aku datang keluar. Pengurus gak ada yang kenal aku. Ya, kalau Tuhan izinkan kalian di sini. Bahwa kalian bilang Tuhan, aku mau belajar. Untuk meyakini bahwa keberadaanku tempat ini adalah kehendak Tuhan. Dan aku mau punya hati yang luas untuk berkontribusi, melayani, membangun sesamaku. Mari minta kita hati yang punya space untuk sesama kita. Di tengah zaman yang self-centered, egois ini, minta sama Tuhan kapasitas hati untuk orang lain. Tuhan, Engkau kenal setiap kami, Engkau tahu kami yang overthink, kami yang sering hidup penuh dengan kekhawatiran, memikirkan masa depan kami, pergumulan kami, kesusahan kami. Tapi hari kami tahu Tuhan pengen kami punya kapasitas untuk orang lain. Punya space di hati kami untuk peduli sama orang lain. Tuhan luaskan. Beri kami kapasitas itu karena kami gak punya Tuhan. Taruhlah 1-2 nama di hati kami.
orang-orang di tengah komunitas fungsian ini Tuhan. Kami boleh belajar lebih care sama mereka. Nyapa mereka, doain mereka. Dan disitulah kami belajar melakukan firman-Mu dalam skala yang kecil. Memperhatikan orang-orang yang mungkin gak ada yang perhatiin. Perhatikan orang-orang yang Tuhan taruh di tengah-tengah kami. Kami mau latihan Tuhan, belajar melakukan firman-Mu mulai dari komunitas ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Bila Tuhan yang menolong setiap kami. Kami gak minder, kami gak tinggi hati. Karena kami tahu Tuhan taruh setiap orang. Bernilai, bermakna. Saling membangun, saling menumbuhkan. Di dalam tubuh Kristus di tempat ini. Materaikan firman-Mu menjadi bagian yang kekal di dalam hidup kami. Yang bukan hanya kami dengar, kami pahami. Tapi dimanapun kami berada, kami rindu melakukannya. Dengan tuntunan, kekuatan, dan anugerah daripada Roh Kudus. Kami berdoa dan kami bersyukur atas firman Tuhan. Amin. Teman-teman, ada banyak rupa-rupa pelayanan. Kalau teman-teman banyak yang bingung, pelayananku apa ya? Serabutan itu apa terlalu general ya? Teman-teman, ada banyak tes-tes karunia rohani yang kita bisa arahkan buat teman-teman. Tapi kita welcome banget kalau teman-teman mau pelayanan. Gak tahu gak apa-apa. Tapi kalau teman-teman mau melangkah, aku mau melayani, aku mau berfungsi. Ya, datang sama saya, pengurus, Asyong juga boleh, datang sama Jenis, sama Sutikno juga boleh. Kita akan doain teman-teman, akan arahin teman-teman sesuai pelayanan teman-teman. Dan mungkin trial and error, mungkin setelah 1 bulan gak cocok, gak apa-apa. Explore sama-sama, membangun tubuh Kristus sesuai karunia teman-teman. God bless you. Kiranya Tuhan memberkati tubuh Kristus di tempat ini. Amin.